Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, sampai bertemu lagi dengan saya Tuku Hasbi dalam channel Hasbi The Bus. Insya Allah season kali ini saya mencoba menampilkan satu konten yang sifatnya education, terutama tentang perilaku dunia supranatural, tentang efek sampingnya. Konten yang Tuku bahas ini hari, Bismillahirrahmanirrahim, bahayanya orang yang pernah main jelangkung dan pemain kuda lumping terhadap jiwa dan tubuhnya. Saudara sekalian, apa kesamaan jelangkung dengan kuda lumping? Walaupun jelangkung itu sifatnya permainan ya, kata orang permainan, kuda lumping adalah permainan kesenian yang menjurus kepada debus. Sebelum Tuku Hasbi membahas lebih panjang, Hasbi bahas dulu masalah debus. Debus itu awal-awal debus zaman dahulu itu adalah bentuk ritual pengabdian kepada dewa-dewa ataupun kepada sesembahan-sesembahannya. Jadi kata orang debus Islam ada debus secara Islam. Tuku Hasbi yakinkan bahwa dalam Islam sebenarnya tidak ada debus. Debus itu adalah bentuk ritual-ritual agama-agama yang sifatnya animisme aslinya. Tapi kenapa ada juga debus versi Islam? Pada dulu para ulama ketika melihat kemasan ini, mereka memasukkan versi Islamnya. Tujuannya adalah untuk mengikis debus tersebut dari kemusyrikan. Tapi kalau ada orang mengatakan debus itu berasal dari Islam, itu keliru. Karena dalam Islam itu sendiri tidak ada. Jadi debus di dunia itu dibagi dua ya. Debus itu adalah debus bentuknya dalam keadaan sadar dan tidak sadar. Debus yang sadar itu seperti debus Aceh, debus Banten, dan ada banyak-banyak debus yang lain. Artinya pemain debus di sini dalam keadaan sadar, tidak ada kemasukan. Artinya mereka tahu siapa dirinya, mereka tahu sedang tampil. Memang tidak ada kemasukan dan tidak ada intervensi jin di sini. Sesudah itu ada debus yang tidak sadar. Para pemainnya dalam keadaan tidak sadar, karena memang ada ritual masuknya bangsa jin, sehingga para pemain debus yang tidak sadar ini berdebus dalam keadaan tidak sadar. Tapi walaupun mereka tidak sadar, mereka bisa kontrol. Artinya ada sesuatu bangsa atau ruh atau bangsa jin yang masuk ke dalam tubuhnya, sehingga menghasilkan kekuatan supranatural yang luar biasa. Mereka bisa makan beling, bisa kebal, dan bisa melakukan hal-hal yang aneh. Itu debus yang tidak kebal. Nah, debus ini juga dibagi dua juga lagi, yaitu debus dalam keadaan kebal dan tidak kebal. Tadi debus dalam keadaan sadar dan tidak sadar. Jadi debus itu sendiri juga dikatakan ada debus kebal dan debus tidak kebal. Debus kebal itu ya seperti yang dilakukan oleh orang Aceh, pantai Aceh Selatan ini ya, dan pantai Barat Selatan, itu debusnya dalam keadaan kebal, seperti debus di Padang, debus di Banten. Para pemain debusnya itu kebal. Kebalnya itu ada dua versi. Kebal pakai doa ataupun memang kebal pakai trik itu. Karena intinya debus itu adalah seni. Jadi dunia debus itu sendiri ada orang yang berilmu, ada yang tidak. Intinya di sini debus itu adalah seni. Dan debus dalam keadaan tidak kebal, dalam keadaan tidak kebal, itu banyak. Seperti orang-orang Iran, debusnya orang Syiah ya, melukai dirinya bentuk pengabdian kepada Husain. Seperti orang debusnya orang India, walaupun tidak pakai gendang, tapi intinya mereka melukai tubuh mereka bentuk penghapusan dosa atau pengabdian kepada dewa-dewa. Seperti orang Thailand, makanya debus orang Thailand itu kalau ditusuk luka-luka, itu debus tidak kebal. Kalau di Aceh itu ada. Kalau di pantai utara Aceh itu ada nama debus fase, yang mana pemain debusnya ini tidak kebal, tapi cenderung mampu menahan luka dan menahan rasa sakit. Apakah ini salah atau benar? Tidak. Itu menurut asumsi orang masing-masing. Yang jelas ini adalah kesenian. Jadi debus itu ada debus sadar dan tidak sadar, dan debus kebal dan tidak kebal. Kembali kepada topik pembahasan Tuku Hasbi tadi, bahayanya orang yang pernah memain jelangkung dengan pemain kuda lumping. Apa kesamaannya? Kesamaan pemain jelangkung dan kuda lumping sama-sama memanggil ritual jin, memanggil jin. Kalau kita pernah main jelangkung, itu sebenarnya sangat berbahaya terhadap psikologi kita. Jin yang kita panggil tersebut ketika datang, dia tidak akan pernah meninggalkan kita, terus membayangi kita selama-lamanya. Dan jika penting, kalau kita sudah meninggal, dia akan datang kepada anak cucu kita. Inilah namanya jin saka, jin turun-temurun. Orang kuda lumping juga seperti itu. Ketika mereka melakukan atraksi kuda lumping,
Mereka melakukan ritual. Bagi pemain kuda lumping yang dalam keadaan debus tidak sadar, mereka akan dapat kekuatan ketika mereka dalam keadaan tidak sadar, ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Kadang-kadang mereka bisa seperti harimau, seperti beruang, dan mereka akan melakukan hal-hal yang aneh yang tidak masuk di akal, karena ada memang bangsa jin yang masuk ke dalam tubuhnya. Yang jadi bahan pembicaraan ini hari adalah bangsa jin inilah bangsa yang dipanggil, ritual pemanggilnya. Jadi kalau seorang yang biasa main kuda lumping, itu saya yakinkan 100% karena ada beberapa orang yang sudah saya ruqyah. Itu kemanapun dia pergi, kalau dia dari Jawa Timur pergi ke Aceh, jin itu akan mengikut kemana pergi. Jadi dia akan pergi kemana orang yang pernah memanggilnya, walaupun sebenarnya tidak nampak. Nah, bahayanya ya, orang yang pernah main kuda lumping dan orang yang pernah membuat jelangkung, nanti ciri-cirinya, walaupun mereka sudah tidak main kuda lumping lagi, tapi jin tersebut akan mengekor kepada dia seumur hidup. Dan kalaupun dia meninggal, akan turun kepada anak cucunya. Anak cucunya bisa menjadi indigo. Nah, jin ini itulah yang disebut jin saka, jin turun-temurun. Kadang-kadang anaknya tidak sakti, nanti ketika dia sudah tidak ada, anaknya bisa melakukan keanehan-keanehan. Tapi ingat, jin yang melekat ke dalam tubuh, pasti efek sampingnya tidak baik kepada tubuh. Makanya dalam Islam kita berlindung dari gangguan jin ini. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Nanti ketika kita, orang pemain kuda lumping ataupun orang yang pernah suka main jelangkung, sebenarnya dia biasa-biasa saja. Tapi ketika dia seorang muslim ataupun ketika dia orang ingin bertobat, sering mengaji, nanti rajin salat, jin ini akan jadi masalah. Dia akan panas. Ketika dia panas, dia akan marah, dia akan melukai tubuh kita. Ciri-ciri pertama adalah ini kepala sering sakit itu. Orang yang pemain kuda lumping itu kepala sering sakit, di alis ini sakit ini, seperti ada berat. Dan cenderung mudah takut, gelisah, cemas yang berlebihan, mirip dengan orang penyakit asam lambung. Nah, ketika ini sudah merasuk ke tubuh kita, kita akan sering sakit kepala yang luar biasa. Ditambah dengan mimpi-mimpi buruk, kita akan tidak tenang hidup kita. Saya yakinkan tidak akan tenang. Karena ketika kita biasa mengaji nanti, dia akan sakit, kepala kita akan sakit, kita akan dibuatnya depresi, cemas yang luar biasa, tertekan, takut. Nanti kalau kita pergi ke obat, akhirnya dikasih obat penenang. Tapi pada hakikatnya, yang mengganggu di dalam tubuh kita itu, terutama di bagian mindset otak kita, itu adalah jin yang pernah kita panggil. Itulah bahayanya pemain kuda lumping dan orang yang pernah main jelangkung. Karena kuda lumping sama jelangkung sama-sama melakukan ritual pemanggilan bangsa jin untuk kegiatan bermain-mainkah ataupun kegiatan seni. Jadi itu yang bisa Tuku Hasbi sampaikan. Kenapa ini tahu? Karena ada beberapa orang yang telah kita ruqyah pemain kuda lumping, sepertinya milik gejala yang sama. Nampak sepele, kemanapun kita pergi, jin tersebut akan mengikuti. Memang nampak kita sakti bisa melakukan keanehan-keanehan, tapi pada hakikatnya dalam Islam orang yang bersekutu dengan jin itu tidak dibenarkan. Ini dari sudut Islam. Kalau dari sudut agama lain, wallahu alam. Jadi saran Tuku Hasbi, kalau ada orang yang pernah melakukan ini, obatnya yang pertama sekali Anda lakukan adalah ruqyah syar'i. Sering-sering ruqyah, dan setiap pagi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Rutin lakukan sampai gejala psikologi yang ada di pikiran Anda atau sakit di kepala atau ketidaktenangan batin Anda sampai akan hilang. Itu saran Tuku Hasbi. Benar atau tidaknya walau alam, karena sudut pandang ilmu kita berbeda. Ini sudut pandang Tuku Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Mar?